Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di Fauna Kicau, teman-teman. Nah, kali ini saya lagi akan memberikan jangkrik untuk burung-burung saya. Tapi kali ini di sini saya bahas tidak untuk bahas burung, teman-teman, tapi bahas pengalaman bagaimana suami memelihara burung pada saat istri sedang hamil, kayak gitu ya. Jika burung itu yang dipelihara itu tidak memakan entah itu jangkrik, ulet dan lain sebagainya, itu sih mungkin lebih aman ya, tidak masalah. Karena yang mungkin yang dipelihara seperti entah itu kenari ataupun apa, itu yang tidak memberikan kayak gitu ya, itu sih tidak masalah kayak gitu. Tapi gini teman-teman, ini sepengalaman saya, dan alhamdulillah istri saya itu lahir anak pertama, udah persalinan teman-teman, udah lahir anak saya pertama, tidak ada kurang sama sekali, sehat alhamdulillah. Dan saya diberikan anak laki-laki, itu ntar buat temen ganteng, teman-teman, temen untuk berangkat lomba ganteng itu. Nah gini, banyak mitosnya itu, katanya itu kalau istri sedang hamil itu tidak boleh pelihara hewan dan lain sebagainya, takutnya ntar anaknya bla 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 ataupun kurang kayak gitu ya. Entah itu dia misalkan bapaknya kerja, entah itu potong ayam ataupun apa kayak gitu ya. Nah di sini sebelumnya saya udah tanya ke teman-teman saya semua yang memelihara burung, terutama untuk memelihara burung kicauan yang burungnya itu pasti makan entah itu jangkrik ya. Ini ada jangkrik teman-teman, jangkrik. Nah itu saya tanya ke semuanya teman saya, itu yang ada yang menyarankan burungnya mending dititipin ataupun dijual kayak gitu. Nah sedangkan kayak saya pribadi, aduh kalau dijual itu sayang banget teman-teman, karena kita udah klop sama burung, udah pelihara lama, itu sayang teman-teman. Nah sedangkan kita kalaupun dititipkan itu jangka waktunya itu sangat lama sekali kayak gitu, dan jika itu bayar maka perlu biaya besar untuk teman merawatnya kan kayak gitu teman-teman. Nah makanya saya juga bertanya sama teman-teman saya tentang pengalaman dia dalam memelihara burung sedangkan istrinya itu sedang hamil. Itu ada yang bilang tidak masalah, yang penting yakin, teman-teman, yang penting yakin bahwa Tuhan ya, saya agama Islam, bahwa Allah itu menciptakan manusia itu sesempurna mungkin kayak gitu ya, sesempurna mungkin, dan pasti ada kelebihan dan ada kekurangannya. Nah yang penting itu kata teman saya itu yakin bahwa ibadah tidak ada apa-apa. Apabila kalau orang Jawa kami itu pasti sebelumnya pada saat kita mau melakukan apa saja, aktivitas apa saja yang kiranya bersinggungan ataupun saya misalkan saya kerja di jangkrik ataupun saya lagi mau memberikan jangkrik ke burung saya, itu sebelumnya itu saya ngomong dulu teman-teman pada jangkrik. Misalkan gini lah contohnya ya, jangkrik kamu itu ditakdirkan diternak itu untuk pakan burung ya, mudah-mudahan kamu ikhlas untuk saya berikan ke burung kayak gitu. Intinya di situ, bismillah aja, Allahu Akbar, bismillah aja. Yang penting jangkrik itu kayak gini teman-teman, untuk teman-teman berikan ke burung itu, yang saya lakukan itu saya matikan dulu jangkriknya dengan kita mematahkan kepalanya. Kalau sekiranya jangkrik udah mati, baru kita patahkan kakinya. Itu kita tidak menyiksa teman-teman. Yang tidak boleh itu kan menyiksa ya, yang tidak boleh itu menyiksa. Nah makanya kita ngomong dulu sama jangkriknya, baru kita matikan jangkriknya kayak gitu. Nah baru kita berikan ke burung kita kayak gitu teman-teman ya, ke burung kita. Dan setiap apa yang dilakukan, entah itu misalkan bulu burung itu rusak, biarkan, itu jangan dicabut teman-teman. Karena pada suatu saat itu burung pasti akan turun bulu atau mabung. Itu kalau pada saat posisi istri itu sedang hamil, dengan jangan. Yang penting kita kasih pakan aja kayak gitu. Kalaupun ada misalkan bulu patah ataupun apa, itu jangan, apalagi untuk memotong kuku, ibaratnya kuku burung atau apa, biarkan aja kayak gitu. Yang penting burung masih bisa makan, sehat, itu tidak masalah kayak gitu ya teman-teman ya. Maka yang paling terpenting itu yakin teman-teman, kalau itu tidak akan jadi masalah dan tidak apa-apa. Nah jika teman-teman itu tidak yakin, ya udah nggak apa-apa,
burung, entah itu dijual ataupun apa kayak gitu. Yang penting demi kebaikan semuanya teman-teman ya. Tapi jika saya pribadi, saya yakin bahwa ibaratnya saya tidak menyiksa ataupun apa, yang penting saya pada saat pemberian EF itu saya benar melakukannya. Jangkrik itu dimatikan terlebih dahulu dan kakinya dibuang, itu tidak apa-apa kayak gitu, karena kita tidak menyiksa. Kecuali jangkrik kondisi masih hidup terus kakinya dipatahkan, itu menyiksa teman-teman ya. Mendingan itu nggak usah kayak gitu. Saya pun sama, entah itu istri sedang hamil ataupun tidak, itu tetap saya jangkrik saya matikan baru saya berikan ke burung kayak gitu. Dan alhamdulillah anak saya sehat, nggak ada kurangnya apapun. Saya juga masih bergelut dari istri hamil awal nyampe sekarang lahir, saya masih pelihara burung dan masih ngonten kayak gitu. Dan alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Yang penting intinya yakin kayak gitu teman-teman ya, yakin itu tidak akan terjadi apa-apa. Nah, dan di sini teman-teman, jika teman-teman maksudnya itu sebenarnya itu gini, kenapa kok istri pada saat hamil kita tidak boleh pelihara burung, itu kayak gini. Apalagi itu kalau kata teman saya, jika burung yang pemakan buah-buahan itu, alangkah baiknya kalau burung tersebut itu ditempatkan di rumah, itu kadang harus selalu bersih teman-teman. Karena dari burung yang pemakan buah-buahan itu takutnya ada virus kayak gitu ya. Nah, dari virus tersebut bisa membahayakan entah itu kandungan atau gimana. Makanya teman-teman itu jika istri sedang hamil itu agak dijauhkan, itu tidak masalah kayak gitu. Yang penting bersih aja dalam memelihara burung kayak gitu ya. Sangkarnya itu selalu dibersihkan teman-teman, biar tidak menyebabkan entah itu bakteri ataupun virus dan lain sebagainya. Intinya di situ pesan saya, yang penting kita percaya aja sama Tuhan, bahwa Tuhan itu menciptakan apa semuanya itu demi kebaikan kita ya. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini saja obrolan santai kita. Apabila ada pertanyaan silakan tulis saja di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.